Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini mengawali tahun baru Masehi kita bertepatan dengan hari Rabu 4 Januari atau 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Tak terasa kita sudah dekat dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita seputar tadabbur surah. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang surat apa, Bu? Al-Waqi'ah Al-Waqi'ah yang membahas tentang huru-hara hari kiamat, huru-hara hari kiamat, sebagian nikmat Allah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan surah dalam Al-Quran yang tidak kalah pentingnya, yaitu surah Al-Mulk. Sebelum mulai, seperti biasa, kita sama-sama berniat melangkahkan kaki kita dari rumah, niat untuk menuntut ilmu. Niatnya harus diperbarui, Bu, harus diperbarui. Niatnya murni, ikhlas hanya untuk menuntut ilmu. Agar duduknya kita nanti 1-2 jam ke depan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini tempatnya di masjid, di rumah Allah, sama-sama kita berniat untuk iktikaf. Sama-sama berniat untuk iktikaf. Agar duduknya kita lama di sini bernilai pahala iktikaf. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Mudah-mudahan melancarkan kajian kita dan memudahkan kita untuk dapat memahami isi kajian. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mulk, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah salah satu surat di juz berapa, Bu? 29. 29. Yang ayatnya berjumlah 30. Surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Sebagaimana nuansa surat Makkiyah itu berbicara tentang ketauhidan, menguatkan tauhid kaum muslimin saat itu. Kemudian berbicara tentang kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW, berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang membantah argumentasi kaum musyrikin saat itu. Mengapa? Karena surah Makkiyah diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, yang mana audiensnya saat itu adalah siapa? Kaum musyrikin Makkah, Abu Jahal dan kawan-kawan. Sehingga menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah, membantah argumentasi mereka, melemahkan argumen-argumen mereka, dan menguatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Berjumlah 30 ayat. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca dalam Al-Quran
sebuah surat yang berjumlah 30 ayat, maka akan memberi syafaat untuk pembacanya ya, sampai diampuni. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, ya, surat Al-Mulk. Dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tiap malam, maka akan mencegah dia, melindungi dia dari azab kubur. Dalam hadis lain juga disebutkan, Bu, ya, ada sebuah surat, ya, sebuah surat dalam Al-Qur'an yang akan membela pembacanya. Ya, yang akan membela pembacanya nanti di hari kiamat sampai pembacanya ini masuk surga. Masya Allah, ya, ini diantara keutamaan membaca surah Al-Mulk. Hadis, ya, hadis itu apa, Bu? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Ya, dalam surah An-Najm disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin orang itu membaca, semakin orang itu menghafal, memahami isinya, bahkan mengamalkan isinya, maka semakin besar pula keutamaan yang dia dapat. Ada orang mungkin hanya membaca saja biasa, tetap dia dapat keutamaannya, tetap. Ya, karena Allah itu maha apa, Bu? Maha adil. Allah itu maha teliti. Ya, sempat kita singgung kemarin di pembahasan surah Al-Waqi'ah, bahwa ibadah itu surganya bertingkat-tingkat, Bu, ya. Ya, jihad itu ada berapa tingkat, ya, salat itu ada berapa tingkat. Ya, sejauh mana khusyuk kita, sejauh mana ikhlas kita dalam salat, dalam sedekah, maka berbeda pula derajat surganya. Sama dengan ini, ya. Ketika orang membaca surah Al-Mulk, ya, tetap dapat keutamaannya. Dilanjutkan menghafalkannya. Tadi Masya Allah, ya, adik kita ya sudah membacakan surah Al-Mulk, dapat keutamaan yang lebih, ya, daripada orang yang membacanya. Lanjut lagi dia mentadabburi, ya, memahami isinya, yang alhamdulillah kita sedang, ya, membahasnya saat ini, tetap dapat keutamaan yang lebih dari orang yang menghafal dan membaca tadi. Ya, maka beruntunglah kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, kita sama-sama bisa membaca, ya, mentadabburi isi surah Al-Mulk. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan kita nanti yang akan memberi syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ada apa dengan surah Al-Mulk? Ya? Al-Mulk artinya apa? Kerajaan, ya, kerajaan, kekuasaan. Ya, secara umum surah Al-Mulk, ya, membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas kurang lebih 15 ayat, ya. Kita bagi dua sesi. Hari ini, kemudian kesempatan berikutnya sesi terakhir, yaitu dari ayat 16 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, ya. Tabarak itu ada tiga makna. Pertama adalah yang kemuliaannya sangat agung. Kemuliaan Allah yang sangat agung. Kemudian yang kedua adalah kebaikannya yang sangat banyak. Yang ketiga adalah yang memiliki keutamaan. Itu adalah makna daripada lafal tabarok. Yang mulia, ya, kemudian yang baik, yang kebaikannya banyak, dan yang memiliki keutamaan. Itu adalah makna daripada lafal apa? Tabarok. Sehingga di sini, ya, terhimpun dalam satu makna itu, Allah itu wahibul barokah. Allah itu yang memiliki keberkahan. Allah yang memiliki kebaikan. Allah yang memiliki keberkahan. Allah yang memiliki keutamaan. Zatnya Allah, ya, memiliki keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keutamaan. Dan di sini kita, ya, ditanamkan oleh Allah, ya, tauhid yang benar, keyakinan yang benar
bahwa semua kebaikan, semua keberkahan, semua keutamaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada di antara kita yang merasa kebaikan itu dari diri kita, ya, keutamaan itu hanya dari kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya, Bu ya, karena sejatinya kita itu tidak memiliki apa-apa. Sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan jangankan kebaikan diri kita pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sering ketika ada saudara, keluarga, kerabat kita meninggal, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya kami kembali. Biyadihi, ya, dalam tangannya, dalam kekuasaannya, al-mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci, maha agung, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam tangannya, dalam genggamannya, dalam kekuasaannya al-mulk, ya. Al-mulk. Al-mulk itu adalah kerajaan, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah, ya. Bahkan diri kita pun, ya, bukan milik kita. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sesuatu, ya, ketika ada sesuatu baik itu yang membuat kita senang, ya, membuat kita sengsara, membuat kita kecewa, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat kita semakin tenang. Karena semakin besar rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu, ketika itu hilang, maka semakin besar juga rasa kecewa kita. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, ya, baik posisi kita di atas, di bawah, apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini puncak tauhid, Bu. Semuanya itu kita kembalikan bahwa Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa untuk menjadikan kita di atas. Allah berkuasa untuk merendahkan kita, ya. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Dalam Ali Imran disebutkan apa? Allah itu tu'izzu man tasya, ya. Allah itu memberikan kekuatan kepada orang yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya, Allah itu menghinakan, merendahkan orang yang Dia kehendaki. Makanya kita jangan, ya, sekali-sekali merasa bahwa semua yang ada pada diri kita itu karena kita, ya, karena perbuatan kita. Tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi insya Allah, Bu, kalau kita pegang prinsip ini, hidup kita akan tenang, ya, hidup kita akan tenang. Semua yang terjadi, ya, dalam kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, ya, sejauh mana, ya, amal baik kalian. Antara kamu yang lebih baik amalnya. Di sini disebutkan didahulukan kematian daripada kehidupan. Nah, ulama menjelaskan, Bu, bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang tidak ada, melainkan ada. Ya, tatkala seorang itu meninggal, maka itu sejatinya adalah perpindahan dia dari alam dunia ke alam barzakh. Dan kematian itu sesuatu yang ada, ya. Kematian, ya, kehidupan itu sesuatu yang ada. Makanya disebutkan di sini Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Apa buktinya lagi? Nah, nanti di hari kiamat, ya, kematian, ya, di akhirat nanti didatangkan dalam bentuk apa? Kambing, ya, seekor kambing. Yang mana dia disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka, disembelih. Maka pada hari itu tidak ada kematian. Maka ahli surga senang karena tidak ada lagi kematian, mereka bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Begitu pula ahli neraka, mereka sangat-sangat sedih, ya, karena mendapatkan azab yang selama-lamanya.
Ini bukti bahwa kematian dan kehidupan itu adalah sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang nyata. Orang itu bisa mati secara fisik, bisa, jelas orang meninggal. Ada orang itu matinya bukan fisik, Bu, tapi matinya itu jiwanya. Disebutkan dalam hadis, ya, perumpamaan orang yang berzikir, ya, berzikir dan tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana orang yang hidup dan mati. Yaitu perumpamaan orang yang berzikir, senantiasa mengingat Allah, ya, senantiasa berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mulutnya tidak lepas, ya, daripada istighfar, ya, tidak sholawat, ya, tidak lepas dari, ya, perkataan kalimat-kalimat yang thayyibah, ya, masya Allah, alhamdulillah. Maka orang seperti ini diumpamakan sebagaimana orang hidup. Dan orang yang jarang berzikir, jarang mengingat Allah, ya, bahkan anti dengan zikir, ya, naudzubillah, maka sebagaimana orang yang meninggal, orang yang mati. Maka kita, ya, semua pasti mati, Ibu, ya, semua pasti meninggal. Tidak tahu kapan ajalnya. Tapi minimal selagi kita hidup jangan sampai kita seperti orang yang meninggal karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah waktu yang Allah berikan kita gunakan, maksimalkan, diantaranya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Hidup ini penuh dengan ujian, Bu, ya. Penuh dengan ujian. Kadangkala orang itu diuji dengan sulitnya menjalankan ketaatan. Ya, itu ujian. Tidak semua orang bisa sholat berjamaah. Itu ujian, Bu, ya. Tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya ke masjid, sholat berjamaah 5 menit mungkin. Tidak semuanya bisa. Itu ujian. Begitu pula ujian kita menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian. Bagaimana kita itu menahan diri dari nafsu, ya? Nafsu yang memang sudah sudah menggelegak, Bu, ya, sudah meledak-ledak. Bagaimana itu ujian, Bu? Bagaimana dia bisa menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang Allah haramkan? Itu ujian juga. Jadi hidup ini penuh dengan ujian. Interaksi kita dengan sesama itu penuh dengan ujian. Apa tujuan ujian ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ulama mengatakan, ya, ahsan di sini, ya, ahsanu amala adalah yang paling bagus amalnya. Ya, adalah yang paling sempurna amalnya. Adalah yang paling ikhlas amalnya. Yang paling dekat dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sunnah. Dan yang dituntut, ya, utamanya dalam kita beramal itu adalah apa? Kualitasnya, ya, kualitas amal tersebut. Kadang-kala orang beramal sedikit, tapi karena keikhlasannya, ya, karena khusyuknya, maka kualitasnya besar. Maka pahala yang dia dapatkan besar. Tapi masya Allah kalau kita berkaca, Bu, ya, dulu ke ulama salaf kita, mereka bisa menggabungkan, Bu, antara kuantitas dengan kualitas. Bagaimana ulama salaf dulu, ya, sholatnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, ya, sedekahnya itu luar biasa, ya, sangat luar biasa kuantitasnya. Begitu pula kualitasnya. Minimal, Bu, ya, walaupun kita belum bisa mencontoh mereka, ya, belum bisa mengikuti mereka dengan sempurna, minimal kita tingkatkan kualitas amal kita. Ya, bisa jadi orang itu, Bu, membaca satu halaman Al-Quran dengan ikhlas, dengan mentadabburi, dengan khusyuk, memahami artinya, itu lebih, ya, mendapatkan banyak pahala daripada orang yang khatam satu Al-Quran, khatam satu juz, tapi lewat aja begitu. Bahkan niatnya untuk yang lain, ya, niatnya untuk dunia dan sebagainya. Nah, karena itu kita jangan sampai minder, Bu, ya. Jangan sampai kita minder, kita baru bisa baca Al-Quran tidak selancar yang lain. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, ya, kesulitan yang kita hadapi semakin besar, kita mencoba memahami artinya, mentadabburi isinya, maka bisa jadi pahala itu lebih banyak. Pahala yang kita dapatkan lebih besar daripada orang yang mungkin hanya sudah lancar baca Al-Quran, tapi lewat saja begitu.
Nah, jadi kita jangan minder, Bu. Nah, soal amal itu yang penting kita tingkatkan kualitasnya. Urusan pahala, urusan nanti ya berapa yang akan kita dapat itu biarkan ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks yang lain seperti itu. Yang penting kita tingkatkan kualitasnya, kita perbaiki niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai perbuatan kita. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah adalah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Allah maha perkasa, tapi Allah tahu kita banyak kekurangan. Ya, kita penuh dengan kekurangan, maka Allah adalah maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yaitu Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Di sini ulama menafsirkan, ada yang mengatakan bahwa ayat ini maksudnya adalah antara langit ke-1 dengan langit kedua itu tanpa pembatas, langsung, ya. Jadi langit ke-1 ya, langsung langit kedua. Setelah langit kedua langsung langit ketiga dan seterusnya. Pendapat lain mengatakan bahwa setelah langit pertama ada ruang kosong dulu. Ruang kosong dulu, ya. Baru setelah itu langit kedua. Nah, ruang kosong dulu, langit ketiga dan seterusnya. Dan langit itu sangat luas, ya. Sangat luas, sangat sempurna, sangat besar. Yang kita tidak tahu berapa luas langit ini. Mungkin sedikit gambaran, Bu, bahwa di langit sana terdapat bintang, ya, terdapat bintang yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dan setiap 100 miliar bintang itu membentuk satu galaksi. Ya, kita di galaksi mana, Bu? Bima Sakti, ya. Bima Sakti. Bima Sakti itu 100 miliar kurang lebih 100 miliar bintang. Dan setiap 100 miliar galaksi itu membentuk supercluster. Dan setiap supercluster, ya, di galaksi sana terdapat miliaran supercluster. Nah, itu kira-kira, dan semuanya itu, Bu, semuanya itu, ya, sebagian pendapat mengatakan semuanya itu masih terletak di langit pertama. Itu masih langit pertama, langit yang kita lihat, ya, sekarang. Begitu pula isinya, ya, planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi, itu masih langit pertama. Ya, belum langit kedua, belum langit ketiga. Ya, di situ terdapat nabi-nabi, ya, malaikat-malaikat yang kita tidak bisa bayangkan betapa luasnya langit ini, betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, ya. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan tersebut, ya, ketidakseimbangan. Kamu tidak akan menemukan pada ciptaan Allah itu sesuatu yang cacat. Ada yang mengatakan bahwa langit, ya, karena konteksnya ada berbicara tentang langit, kamu tidak akan mendapati pada langit tersebut sesuatu yang cacat. Kalau kita lihat langit, Bu, ya, nggak ada langit bolong, ya, langit kurang di sana sini atau roboh. Padahal langit itu tanpa tiang, Bu. Dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan langit tanpa tiang, tapi dia nggak jatuh, ya, nggak jatuh atau nggak bocor, ya, nggak bolong. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menciptakan langit itu dengan penuh sempurna. Farji'il basara hal tara min futur. Nah, Allah kemudian memerintahkan kita, ya, coba lihat lagi. Ya, coba lihat lagi. Farji'il basara. Lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Ya. Allah menantang kita, coba lihat langit itu, coba lihat ciptaan Allah yang lain. Adakah engkau, ya, manusia dan jin, menemukan sesuatu yang cacat pada ciptaan Allah tersebut? Kemudian ditekankan lagi, Bu, pada ayat 4, tsummarji'il basar karrataini. Kemudian lihatlah sekali lagi, ya. Dan sekali lagi ditantang lagi. Ada yang mengatakan berkali-kali. Yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasib. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan tidak, ya, dalam keadaan letih dan tidak menemukan kecacatan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini menunjukkan, ya, kesempurnaan langit dan juga ciptaan Allah yang lain. Jadi fungsi langit itu ada 3, Bu. Fungsi langit, fungsi
fungsi bintang, tapi nanti kita akan bicara tentang bintang ya. Kemudian ayat kelima. Ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia ini, yaitu langit pertama ya, langit pertama bimasabiha, dengan bintang-bintang. Ya, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar untuk setan. Jadi di langit pertama itu banyak sekali bintang-bintang, ya, banyak sekali bintang-bintang. Yang tadi berapa? Kurang lebih jumlahnya tidak terhitung, ya. Dan ulama menyebutkan bahwa fungsi dari bintang itu ada tiga. Ya, fungsi dari bintang ada tiga. Pertama adalah untuk sebagai penghias langit. Ya, disebutkan di sini walaqad zayyana. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi, sebagai penghias langit. Jadi langit kalau tanpa bintang itu ibarat apa, Bu? Ibarat makan nggak pakai sambal, ya. Kurang ya, nggak pakai cabai ya, kurang nendang lah. Bagaimana langit tanpa bintang, ya, maka polos begitu saja, maka tidak kurang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala melengkapi langit tersebut dengan bintang-bintang sebagai perhiasannya. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat melempar setan. Ya, alat melempar setan. Dulu, Bu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, setan itu masih punya pos-pos di langit. Dalam surat Al-Jin begitu. Jadi jin-jin itu, setan itu sebetulnya sifat, Bu, ya. Setan itu ada yang dari kalangan manusia, jin, ya. Ya, jin-jin itu punya pos-pos di langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama', dalam surah Al-Jin disebutkan begitu. Kami dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus memiliki pos-pos. Ya, ada yang di sana, ada yang di pojok sini. Yang mana mereka itu mengintip, ya, nguping rahasia-rahasia langit, ya, berita-berita langit, masa depan. Malaikat membahas tentang hujan misalkan, membahas tentang nasib seseorang, membahas tentang ini dan itu. Itu jin itu nguping, Bu. Nah, jin itu nguping. Nah, kemudian diberitahukan oleh penyihir saat itu sebelum diutusnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya zaman dahulu sebelum diutus Rasulullah SAW, penyihir itu banyak benarnya, ya. Karena memang masih diizinkan Allah jin-jin itu untuk ngintip, ya, untuk nguping, masih ada benarnya. Contohnya sebagaimana Fir'aun, ya, mengetahui bahwa akan dilahirkan Nabi Musa alaihissalam, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak benarnya. Kemudian setelah diutus Rasulullah SAW, maka di sini, Bu, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat melempar untuk para jin-jin itu. Yang dilempar apa, Bu? Bintangnya. Bintang dilempar besar gitu, enggak. Yang dilempar adalah percikan-percikannya. Kalau bintang dilempar bahaya sekali, bisa tabrakan, ya, antar planet, antar bintang, enggak. Tapi yang dilempar adalah percikan-percikan cahaya yang panas itu. Nah, jadi sekarang jin-jin itu udah nggak bisa lagi, Bu, untuk nguping, nggak bisa lagi. Untuk ngintip berita langit itu nggak bisa lagi. Jadi kesimpulannya apa? Dukun sekarang itu banyak bohongnya. Itu, ya. Jadi jangan sekali-kali percaya dengan dukun. Jangan sekali-kali percaya dengan ramalan. Jangan. Nah, karena itu diantara jenis kesyirikan, ya, dan syirik itu halus, Bu, ya, dan dampaknya sangat besar. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalnya tanpa bertaubat. Jadi jangan sekali-kali kita percaya dengan dukun apapun bentuknya. Ada dukun hitam, dukun putih, itu tinggalkan, ya. Kita yang lurus-lurus aja lah, yang biasa-biasa aja. Kemudian fungsi yang ketiga daripada bintang, ya, tadi baru dua, adalah sebagai tanda untuk orang di padang pasir, ya. Jadi orang itu, Bu, dari zaman dulu bahkan sampai sekarang, ya, musafir itu orang yang safar di padang pasir, di jalan-jalan itu mampu membaca bintang. Ini arah utara, ini arah selatan, ini arah barat.
Nah, dan ini diperkenankan oleh Islam. Kemudian wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami menyediakan bagi mereka, yaitu jin-jin ya, setan-setan itu, azab neraka sa'ir. Neraka sa'ir adalah neraka yang menyala-nyala. Dan ya, jin salah satu bahan bakar api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, ya, orang yang kufur, yang mengingkari, yang kafir terhadap Tuhannya, maka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Ya, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, dalam surat Al-A'raf, nanti penghuni surga itu berbangga-bangga depan penghuni neraka, Bu. Ya. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapatkan janji Tuhan kami, yaitu surga. Nah, ente orang-orang kafir ini dapat nggak janji Tuhan kalian? Itu sudah diceritakan dalam surat Al-A'raf. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Itu kita nanti ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya, amin rabbal alamin. Membangga-banggakan depan penghuni neraka. Sebaliknya penghuni neraka itu meminta, wa nada ashabun nari ashabal jannah an hafidhu alaina minan ma. Meminta sedikit saja air dari surga untuk mengademkan kami ya di neraka. Jadi Masya Allah, ini menunjukkan keutamaan bagi ahli surga dan menunjukkan kehinaan bagi penghuni neraka. Dan kita sama-sama berdoa, Bu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kita yakin, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua, Nabi Muhammad Nabi kita semua, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan hal-hal yang telah Allah larang, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin rabbal alamin. Kemudian di ayat 7 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka ya, jahanam, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Jadi ya, ketika penghuni neraka itu sebelum memasuki neraka, maka neraka itu menggelegak. Api neraka itu menggelegak, ya, saking murkanya dengan penghuni neraka yang akan masuk, ya, saking murkanya. Wahiyya tafur, ya, dan neraka itu mendidih, ya, mendidih. Nanti penghuni neraka akan mendengar syahik, yaitu suara-suara yang sangat mengerikan, sangat mengerikan. Sebagaimana ya, sebagian ahli tafsir mengatakan sebagaimana suara keledai, ya, suara keledai. Pernah dengar keledai, Bu? Suara keledai merintih, yang itu seburuk-buruknya suara. Bahkan lebih dari itu, ya, neraka itu bersuara. Mereka bersuara, mereka menggelegak, siap untuk menyambut penghuni neraka. Karena apa? Karena marah. Ya, neraka itu makhluk Allah, Allah yang menciptakan neraka. Ketika ada penghuni mau masuk, ya, maka neraka itu akan menggelegak, akan marah, ya, akan mendidih, siap untuk menyambut para penghuni. Dan kemudian dilanjutkan di ayat 8, ya, takadu tamayyazu minal ghayr, bahwa neraka itu hampir meledak karena marah, ya, hampir meledak ya karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, ya, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka, ya, diantaranya adalah malaikat Malik, gitu ya, malaikat Malik. Kalau malaikat Ridwan, penjaga surga, malaikat Malik bertanya, alam ya'tikum nadhir, ya, sudahkah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan? Nanti di neraka, sebagaimana dalam ayat ini dijelaskan, bahwa orang itu akan masuk neraka itu berkelompok-kelompok. Nah, ini Yahudi, ya, ini Nasrani. Ini orang ateis, yang ateis. Ini yang liberal masuk dulu. Jadi akan berkelompok-kelompok, ya, berkelompok-kelompok.
Dan ketika masuk itu, ya, penjaga neraka di antaranya malaikat Malik bertanya kepada kelompok tersebut, "Alam ya'tikum nadhir?" Sudahkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya. Dalam surat Az-Zumar juga disebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu diarahkan untuk masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Ya, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala diarahkan masuk neraka dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, yang ateis-ateis, yang Yahudi-Yahudi, Nasrani-Nasrani, yang liberal-liberal, berkelompok-kelompok. Ya, zumaro. Dan ketika sampai ke pintu neraka, ya, ditanya kepada penjaga neraka, "Sudahkah datang dahulu kepada kalian pemberi peringatan yang membacakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian?" Ditanyakan, Bu. Kira-kira jawabnya apa nanti? Di ayat 9, qalu bala. Mereka menjawab, iya, ya. Mereka menjawab, pernah. Pernah datang. Qad ja'ana nadhir. Pernah datang sungguh seorang pemberi peringatan kepada kami. Fakadzabna. Maka kami pun mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Ini jawaban, ya, kelak tatkala orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Ditanya, dulu ada nggak Nabi datang ke kalian? Oh, ada. Dulu ada nggak sahabat datang ke kalian? Ada. Ada nggak dulu tabiin datang ke kalian untuk berdakwah? Ada. Ada nggak dulu para ulama datang kepada kalian menyampaikan dakwah? Ada. Semua mengaku ada. Ya, bala qad ja'ana nadhir. Tapi apa? Fakadzabna. Maka kami pun mendustakan mereka semua. Mendustakan, mengkriminalkan ulama, ya, memenjarakan, Masya Allah, mendustakan saja sudah begini, Bu, ya, apalagi kita sampai memenjarakan, mengkriminalisasikan ulama, ya. Ini naudzubillah. Ya, fakadzabna wa qulna ma nazzalullah. Dan kami mengatakan penghuni neraka Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Ini diantara bentuk dusta orang-orang kafir saat itu, ya, kepada Rasulnya, ya, kepada para pendakwah, kepada para ulama. Kemudian dilanjutkan, in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu tidak, ya, malaikat pun berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Di sini terdapat dua penafsiran, ya, bahwa yang mengatakan ini adalah penjaga nerakanya. Ketika orang-orang kafir itu sudah dilemparkan ke dalam neraka, ya, kemudian malaikat penjaga neraka pun mengatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah lain kalian hanya berada pada kesesatan yang besar. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah perkataan mereka sendiri. Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, mereka pun menyesali itu. Menyesali itu dan mengatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Ya, tidaklah kalian, ya, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, bagaimana sikap orang-orang kafir yang saat itu sudah masuk ke dalam neraka, ya, kemudian sudah dicaci maki, ya, oleh malaikat, oleh penjaga malaikat. Bagaimana sikap mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka pun menyesal. Ya, mereka pun menyesal. Mereka berkata, andailah dahulu kami mendengarkan perkataan para ulama, ya, andailah dahulu kami mendengarkan dakwah para ulama, ya, menerima dakwah mereka, au naqilu, atau kami memikirkan, ya, menggunakan akal kami, menggunakan akal pikiran kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kami, ya, para penghuni neraka, ya, tidak termasuk ke dalam golongan penghuni neraka. Ini penyesalan, Bu. Penyesalan orang-orang kafir yang sudah terlanjur masuk ke dalam neraka. Mereka menyesal. Ya, mereka menyesal. Sebagaimana dalam
ayat lain disebutkan mereka menyesal. Qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak sholat, dahulu kami tidak melaksanakan zakat, dahulu kami tidak puasa. Orang kafir itu, Bu, orang kafir itu tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, orang kafir itu tetap diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, tetap diwajibkan untuk membayar zakat, tetap diperintahkan. Ya, tetap diperintahkan. Tapi gimana mau sholat, mereka belum Islam. Ya, karena diantara syarat berniat itu adalah harus Muslim. Gak sah orang kafir berniat sholat atau niat berpuasa, ya, tidak sah. Dan mereka diazab nanti di akhirat karena tidak melaksanakan sholat. Jadi orang kafir itu tetap diazab. Diazabnya karena apa? Dahulu kami tidak sholat, dahulu kami tidak zakat, dahulu kami tidak berpuasa Ramadan, tetap diazab. Tapi ya gimana mau sholat, Bu, ya? Gimana mau puasa? Niatnya saja sudah tidak sah, apalagi melakukan rukun-rukunnya. Nah, ini adalah konsekuensi daripada kekufuran. Dan kita mendoakan sama-sama, mungkin ada kerabat kita, ada teman kita, agar Allah memberikan hidayah Islam, ya. Karena Masya Allah, Bu, ya, di antara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seorang itu masuk Islam, dulu mungkin kejahatannya, dosanya luar biasa, masuk Islam itu, maka dia sebagaimana bayi yang baru lahir. Maka catatan amalnya dimulai dari awal lagi, dari nol. Dan kalau dia meninggal, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang kafir itu dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang paling besar adalah kekufuran, ya, kesyirikan, kekufuran. Dan kalau orang kafir ini, ya, tidak masuk Islam, mereka diazab. Diazab karena tidak sholat, karena tidak zakat, tidak puasa, diazab. Tapi kalau mereka masuk Islam, walaupun di akhir hayat mereka, maka dosa-dosa yang dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dimulai dari nol lagi catatan amalnya. Nah, makanya kita sama-sama mendoakan, Bu, ya, kalau ada teman kita, saudara kita yang masih ya belum Islam, atau mungkin Islamnya masih belum menjalankan kewajibannya, kita sama-sama mendoakan agar Allah memberikan hidayah. Ya, karena hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa membimbing, kita hanya bisa mengarahkan, oh ini yang benar, ini yang salah. Urusan hati gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun belum bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam ayat 11, fa'tarafu bidzambihim. Ya, mereka pun mengakui dosanya. Mereka pun menyesali atas dosa-dosanya. Apakah bermanfaat, Bu, penyesalannya? Enggak sama sekali. Ya, enggak sama sekali. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya. Bahkan Allah di sini apa? Maka jauhlah kalian dari rahmat Allah li ashabis sa'ir, untuk orang yang penghuni neraka sa'ir. Maka jauhlah kalian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari itu, Bu, tidak ada lagi namanya penyesalan. Ya, tidak ada lagi namanya penyesalan. Yang dahulu mungkin sering menzalimi orang, yang dahulu mungkin sering berbuat kasar, sehingga dengan itu dia dimasukkan ke dalam neraka, maka pada hari itu tidak ada lagi penyesalan. Makanya Ibu, ya, kita semua pintu taubat masih terbuka. Apa yang mungkin masih kita lakukan saat ini, ya, yang kita masih melakukan hal-hal yang Allah haramkan, nah, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melanjutkan setelah menjelaskan tentang tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang azab, ya, di neraka. Allah pun melanjutkan, dan ini merupakan
bentuk optimisme untuk kita bahwa innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi. Nah, bil ghaibi dengan tanpa melihatnya. Di sini ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bil ghaibi ya. Para ulama menafsirkan maksud daripada bil ghaibi adalah pertama, dia melakukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amal ibadah di saat tidak ada orang lain di situ. Yaitu dalam apa? Kesendiriannya. Ya, dia takut akan bermaksiat, dia semangat beribadah dalam keadaan sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Itu pertama. Penafsiran yang kedua adalah orang-orang yang takut terhadap hal-hal yang ghaib. Hal-hal ghaib yang telah Allah sampaikan, Allah firmankan dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an. Surga, neraka, ya, azab kubur, ya, hari kiamat. Orang-orang yang takut. Lahum maghfiratun. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang tadi, ya, dengan orang yang tadi takut kepada Allah, takut melakukan maksiat, semangat dalam ketaatan ketika tidak ada orang lain melihat, maka apa ganjaran bagi mereka? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Karena sangat jarang sekali ya, orang dalam kesendiriannya semangat dalam ketaatan. Ya. Kenapa? Karena Allah tahu keadaan manusia. Makanya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan syafaat nanti di hari kiamat itu adalah apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Itu seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala khaliyan, dalam keadaan tidak ada orang lain di situ. Ya, fafadat ainahu, maka mengalirlah air matanya. Nah, ini di antara 7 golongan, Bu, yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak ada naungan selain 7 naungan ini, selain 7 golongan ini. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang dalam kesendiriannya dia masih semangat untuk taat. Dalam kesendiriannya dia menjaga, menahan dirinya dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka adalah ampunan, ya, ampunan dan juga pahala yang besar. Ya, berapa besar pahala yang didapat tergantung sekuat apa dia menahan diri dari maksiat, tergantung ya seikhlas apa dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita itu kalau melaksanakan ibadah, ketaatan itu semangat ketika ada orang lain. Ya, salat kita menjadi khusyuk, ya, menjadi tenang ketika ada orang yang melihat kita. Nah, ini hati-hati, Bu, ya, ini penyakit hati. Nah, ini penyakit hati. Kalau kita baca Quran, dilihat anak kita, dilihat keluarga kita, senang kita. Ya, senang. Ini hati-hati, Bu. Ini penyakit hati, ya. Antara sum'ah, senang didengar, atau riya, senang untuk dilihat. Dan penyakit-penyakit hati ini, Bu, ini bisa apa? Bisa menghilangkan pahala kita. Nah, hati-hati ini, hati-hati. Nah, kalau ada bisikan itu, dan pasti ada, ya, karena setan itu selalu berusaha, Bu, ya, jin itu selalu berusaha agar menyesatkan anak Adam. Kalau ada bisikan itu, segera kita tepis jauh-jauh. Kita tepis jauh-jauh. Kita selalu senantiasa memperbarui niat kita. Lagi baca Quran, datang anak kita, ya, datang suami kita, datang keluarga kita. Nanti muncullah, Bu, saya ketahuan nih baca Quran. Nah, itu kita pokoknya kita buang jauh-jauh perasaan itu. Atau didengar oleh teman kita, wah ini kedengeran nih. Nanti jadi obrolan ini kalau saya tadi habis baca Quran. Tadi saya habis ini, habis itu, habis sedekah. Hati-hati. Ya, ini hati-hati. Ini penyakit hati yang kalau kita tidak sembuhkan, tidak kita buang jauh-jauh, ini bisa menghabiskan pahala kita. Sia-sia kita, Bu, baca Quran. Sia-sia kita tadi sholat sunnah. Ya, sia-sia kita tadi
sedekah, infak sia-sia. Nah, jangan sampai Bu ya, jangan sampai karena penyakit hati yang tidak kita hilangkan ini menghabiskan seluruh pahala kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 13, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa penyebab turun ayat ini atau sababun nuzulnya adalah saat itu orang kafir Quraisy orang kafir Quraisy itu berbisik-bisik tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka ngomongin Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian salah satu di antara mereka berkata, jangan keras-keras, pelan-pelan aja, jangan keras-keras, nanti kedengaran sama Tuhannya Muhammad. Nah, sehingga turunlah ayat ini, wa asirru qaulakum, rahasiakanlah perkataan kalian, awi jaharu bihi, atau jaharkanlah, atau nyatakanlah, keraskanlah, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala isi hati manusia. Allah itu mengetahui isi hati manusia. Bahkan Allah mengetahui kalau manusia ingin melakukan sesuatu, Allah tahu. Ya. Allah tahu manusia itu akan melakukan apa. Allah tahu manusia apa efek dari perbuatan ini, apa latar belakangnya, itu Allah tahu semua. Tahu semua. Dan ya, pengetahuan Allah itu sempurna, Bu. Satu pengetahuan Allah itu. Berbeda dengan kita manusia. Kita dulu mulai membaca, Bu ya. Mulai belajar baca, bisa baca. Sudah bisa baca, ya harus latihan lagi biar bacanya lancar. Sudah lancar bacanya, latihan lagi biar bisa menghafal. Kemudian dapat ilmu ini berkembang terus sampai jadi pakar. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu satu, enggak ada proses ini. Satu, Allah itu tahu langsung. Dalam satu waktu Allah itu tahu kita mau apa latar belakang kita, apa efek dari perbuatan kita, itu Allah tahu. Masya Allah. Dan sampai detik ini, Bu, belum ada teknologi yang bisa membaca isi hati manusia, membaca pikiran manusia. Misal kita sholat sunnah atau infak sedekah, terus kita datang ke dokter, Pak dokter, coba dong cek isi hati saya ikhlas nggak kira-kira? Itu nggak ada, Bu. Nggak ada sampai sekarang. Jadi yang tahu ibadah kita itu ikhlas atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu apakah, ya, kalau konteksnya ini adalah orang-orang kafir, itu apakah orang-orang kafir ini berniat melakukan jahat kepada Nabi Muhammad atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyunya Allah pun berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu segala sesuatu yang detail. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Allah tahu langkah kaki semut hitam di dalam malam yang gelap gulita, ya, dalam batu yang kasar, bumi yang rendah. Allah tahu, Allah mendengar itu. Kita gimana mau mendengar nggak langkah kaki semut? Jangankan semut, mungkin yang lebih gede dari itu cicak, ya, ulat bulu aja kita nggak dengar langkah kakinya. Tapi ini Allah mendengar langkah kaki semut hitam di malam yang gelap gulita, di batu yang besar, di bumi yang dalam, yang rendah, Allah tahu. Kalau di surah Luqman itu, Bu ya, in taku mithqala habbatin min khardalin, kalau ada biji sawi, biji yang kecil itu, kemudian kita lemparkan ke langit, kita sembunyikan, atau kita benamkan di bumi yang ketujuh ini, bahkan kita benamkan, kita kuburkan, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan biji sawi tersebut. Ini merupakan, ya, bentuk daripada bukti daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa, Bu, sembunyi-sembunyi dari Allah. Tidak bisa kita sembunyi-sembunyi dari Allah, dari pengetahuan Allah. Makanya, ya, sebagian ulama mengatakan kalau engkau ingin bermaksiat, maka silahkan pergi dari bumi Allah. Mau pergi kemana? Ya, tidak ada yang bisa menghindar dari ilmu Allah. Tidak ada yang bisa menghindar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 14,
Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu tahu, ya, tahu isi hati manusia, tahu apa yang ingin manusia itu lakukan, tahu latar belakang perbuatan kita? Karena apa? Ala ya'lamu man khalaqa. Yaitu apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui? Nah, yang mengetahui pasti tahu, ya, pasti tahu. Yang menciptakan kita itu pasti tahu semua dalam-dalam kita. Wa huwal latiful khabir, dan adalah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Di sini jamaah rahimakumullah, ya, kalimat al-khabir, ya, al-khabir, ya, itu kalau dalam bahasa Arab itu lebih tinggi daripada al-alim. Ya, daripada al-alim, yaitu yang maha mengetahui. Jadi al-khabir, ya, artinya adalah seorang yang sudah mendalami sesuatu, itu al-khabir. Kalau kita bahasakan mungkin pakar, Bu, ya, pakar, ya. Seorang yang sudah pakar. Dan khabir ini tadi disebutkan dia lebih khusus, lebih tinggi daripada al-alim. Itu yang maha mengetahui. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali bahwa Allah itu maha teliti, yang khabir itu maha mengetahui atas perbuatan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas dosa-dosa hambanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Allah terhadap dosa-dosa hambanya itu maha teliti lagi maha melihat. Kalau kita bicara tentang menundukkan pandangan, ya, terkhusus untuk kaum laki-laki, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada kaum muslimin yang laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan mereka. Wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum, itu adalah yang suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap perbuatan mereka. Atau ayat lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berhala-berhala yang disembah, ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian wahai kaum kafir, ya, wahai orang-orang kafir, menyembah, meminta dari berhala-berhala kalian, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengijabahi, mengabulkan doa kalian. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat, orang sesembahan itu, berhala-berhala itu, ya, nabi-nabi yang mereka sembah, ya, berhala-berhala yang mereka jadikan Tuhan, akan mengingkari perbuatan mereka sendiri. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahu kalian seperti ini melainkan al-khabir yang maha teliti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 15 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jadi Allah itu Masya Allah, ya, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan bumi itu mudah untuk kita, mudah untuk dimanfaatkan. Dan kebanyakan yang ada di bumi ini adalah halal. Halal, ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian bumi semua. Jadi kalau kita hitung-hitung, Bu, sesuatu yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit. Bahkan dalam ayat lain dirinci bahwa haram itu adalah janganlah kalian mendekati zina, janganlah kalian memakan harta anak yatim, ya. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji. Hanya terbatas. Sisanya apa, Bu? Sisanya halal semua. Sisanya mubah semua. Seperti hewan. Ya, hewan-hewan itu kebanyakan halal. Ya, kebanyakan halal. Yang haram itu sedikit saja.
Apa yang haram itu? Ya, babi ya, anjing. Ya. Bahkan untuk anjing pun terdapat perbedaan. Sebagian ulama mengatakan makan anjing makruh, tidak haram. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya. Dalam madzhab Maliki Bu ya, kita kan madzhab Syafi'i. Asy-Syafi'i jelas haram. Ya. Apalagi yang haram ya. Sedikit, sangat sedikit. Yang apa? Yang buas, ya, singa, ya, apa? Yang kodok, ya. Beberapa hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya, ya otomatis nggak boleh dimakan ya, dibunuh aja nggak boleh. Tapi selebihnya sisanya itu halal. Ular haram, ular haram menjijikan ibu ya, kalajing haram. Ini berobat hati-hati ya, kalau berobatnya untuk masih ada yang halal maka harus yang halal. Tapi kadangkala ibu ada sesuatu, kita bicara konteksnya hewan ya, yang haram menurut pendapat ini halal menurut ini. Nah, contohnya apa Bu? Buaya. Nah, buaya itu madzhab Syafi'i ya, haram ya Bu. Nggak boleh makan buaya, haram. Madzhab Maliki, saya di Sudan dulu Maliki. Buaya itu apa? Halal itu. Jadi kita di Sungai Nil itu, bukan saya ya, orang-orang Sudannya makan makan buaya panggang, buaya kecil ya, yang mungkin untuk ditangkap. Dan menurut apa, Dewan Fatwa Saudi Arabia, ya buaya itu halal. Halal. Mengapa? Karena buaya adalah berdasarkan penelitian. Namanya fatwa itu harus ada penelitian, Bu ya. Buaya itu hewan air. Nah, hewan air yang sesekali ke darat untuk berjemur. Karena hewan air jadinya halal. Ya, Bu? Kalau kodok dua alam nggak boleh. Nah, karena buaya ini, nah inilah karena ini perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal. Ya. Dan yang disepakati haram itu sedikit. Ya, yang disepakati haram oleh ulama itu sedikit. Sisanya itu katakanlah 80 sampai 90% itu semuanya halal. Halal untuk kita makan. Kura-kura halal nggak, Bang? Halal kura-kura. Nah, ya silahkan aja kalau mau makan. Halal. Ambil pendapat yang halal jadi halal. Ya, udah halal. Nah, dan lain sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu mudah untuk dicari apa hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya itu mudah. Allah mudahkan semuanya. Ya, famshu fi manakibiha, maka Allah pun memerintahkan ya, maka jelajahilah fi manakibiha segala penjurunya. Nah, maka silahkan manfaatkan itu bumi yang telah aku ciptakan untuk kalian. Silahkan. Ya, hewan-hewan yang telah aku ciptakan kalian, silahkan manfaatkan itu. Ya, selagi kita apa batasannya Bu? Wala tufsidu fil ardi. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Itu batasannya. Silahkan mau berburu, silahkan mengambil tanamannya, selagi kita tidak mengeksploitasi bumi tersebut. Tidak sampai merusak bumi. Nah, itu batasannya Bu ya. Silahkan. Nah, maka silahkan karena bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang mau berburu ikan sebanyak-banyaknya. Karena ikan itu nggak akan habis, Bu. Makanya saya dengar ada undang-undang yang membatasi perburuan ikan ini, masya Allah, gimana kira-kira? Nah, karena ikan itu nggak akan habis. Bahkan masya Allah di sebagian saudara Muslim kita yang terpencil ya, yang apa di Palestina sana, itu Allah sediakan bagi mereka ikan yang sangat banyak. Dan padahal kita tahu sendiri bagaimana mereka dikekang ya oleh Israel, laknatullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ikan-ikan yang banyak. Nah, ini merupakan bukti bahwa Allah itu menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka jelajahilah. Nah, maka silahkanlah manfaatkan di setiap penjuru-penjurunya. Wa kulu mir rizkihi, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, kalian sudah cari ini, cari itu, kalian sudah dapat banyak dari bumi, tapi ingatlah wahai manusia, wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah lah kalian kembali. Maka jangan sampai Bu ya kita
dengan apa yang telah kita miliki itu melupakan asal kita. Nah, jangan sampai karena kita sudah punya banyak baik harta, jabatan, sebagainya, kita melupakan bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita kekuasaannya. Allah juga telah menerangkan kepada kita sebagian dari azab penghuni neraka. Dan Allah di akhir di ayat 15 ini Allah telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, bagi kita semua. Silahkan manfaatkan, silahkan jelajahi, manfaatkan rezekinya, maka makanlah dari sebagian rezekinya. Tapi ingat satu hal, yaitu hanya kepada Allah lah kalian kembali. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas amal kita. Ya, ingat Bu ya, kualitasnya. Kita banyak keterbatasan. Ya, kita mungkin tidak bisa seperti yang lain yang bisa khatam Al-Quran sebulan sekali. Tapi setidaknya kita tingkatkan kualitas amal kita. Sebagaimana sahabat Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau masuk Islam, ya kemudian meninggal itu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Tapi apa? Dengan meninggalnya beliau, ihtazza 'arsyur Rahman. Arusnya Allah itu bergetar karena meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sebagaimana juga seorang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW yang berzina, mengakui perbuatannya, minta dihukum, ya agar Allah mengampuni dosanya. Kemudian Rasulullah memerintahkan, lahirkanlah dulu anakmu, silakan disusukan dulu, datang lagi, kemudian datang lagi, dirajam sampai mati. Maka Rasul pun bersabda, andaikan taubat wanita ini dibagi kepada 70 ahli, 70 penghuni Madinah, 70 ahli Madinah yang berdosa kemudian dibagikan ke 70 ini, maka akan merata, maka akan bisa menutupi dosa-dosa mereka semua. Bayangkan Bu, perempuan berzina menyesali perbuatan zinanya, minta dihukum, kemudian dirajam, maka Rasulullah mengatakan begitu, satu taubat ini sudah mau mengcover, mewakili 70 taubatnya ahli Madinah saat itu. Nah, jadi Bu ya, kita keterbatasan yang kita punya jangan sekali-sekali menghalangi kita untuk selalu meningkatkan kualitas amal kita. Apalagi kita sudah tidak muda lagi Bu ya. Banyaklah yang kita tidak bisa kita seperti dulu atau seperti zaman sekarang bisa khatam berkali-kali, bisa sholat ya sunnah ya berkali-kali ya, banyak rakaatnya. Bisa keterbatasan harta, kita nggak bisa infak seperti orang lain, infak berjuta-juta. Tapi setidaknya dengan infak kita ikhlas. Kadangkala kita punya 10.000, kita infakkan 8.000, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang punya 1 miliar, dia hanya infaknya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah ini Masya Allah ya. Jadi urusan pahala itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hanya dituntut untuk beramal dan meningkatkan kualitas amal kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua, memudahkan kita untuk selalu dapat istiqomah konsisten dalam ketaatannya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai kita, silakan barangkali ada pertanyaan. Baik. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ustaz, saya mau bertanya. Ustaz kan bilang tadi surat Al-Mulk itu siapa? Memberi syafaat kepada membacanya menghindari siksa dari azab kubur. Salah satunya. Nah, bolehkah kita membacakan surat Al-Mulk kepada orang yang sebelumnya agar mengurangi dengan niat mengurangi siksa kubur Al-Mulk tersebut? Yang kedua, Ustaz bilang tadi sebaiknya membaca surat Al-Mulk pada malam hari sebelum tidur. Boleh itu membacakan surat Al-Mulk pada waktu every time gitu, waktu kita bisa aja gitu. Tidak hanya untuk malam sebelum tidur. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama.
Dua pertanyaan Bu ya. Pertama, bolehkah kita membacakan surah Al-Mulk untuk orang yang meninggal? Eh, Kalau perintah khususnya dalam hadis itu Iqra'u Yasin ala mautakum. Perintah khususnya yang ada jelas Allah itu Nabi bersabda, bacakanlah surah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Boleh nggak Al-Mulk? Boleh nggak Al-Baqarah? Kok cuma Yasin? Kenapa nggak Al-Baqarah sekalian? Maka dalam hal ini ya boleh. Nah, dalam hal ini boleh kita baca surah apapun, Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Yasin, surah Al-Mulk kepada orang yang hidup juga orang yang sudah meninggal. Yang jadi masalah, dan ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar itu Bu. Nyampe nggak pahalanya ini? Nah, jadi ya Bu ya, nyampe nggak pahalanya? Nah, sebagian mengatakan pahalanya sampai Bu. Nah, pahalanya sampai. Pahala kita berniat membaca surah, kita kirim istilahnya apa? Kirim Fatihah Bu ya. Nah, kirim Fatihah, kirim Al-Mulk. Sebagian ulama mengatakan nyampe pahalanya dan mayit di kuburan itu merasakan manfaatnya. Merasakan manfaatnya. Sebagian pendapat lain ya tidak sampai. Ulama lain berpendapat tidak sampai. Karena apa? Karena Allah taziru wazratun wizra ukhra. Jadi seorang itu tidak menanggung beban orang lain kan. Sebagian. Jadi silahkan ibu ambil pendapat ini boleh, pendapat ini boleh, silahkan. Kalau kita meyakini bahwa itu sampai, maka kita yakini itu nggak masalah. Kita yakini itu, kita berniat membaca surah Al-Mulk ya, ataupun Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yasin, kita niatkan untuk apa? Untuk melindungi mayit dari azab kubur, ya, dari sisa kubur, untuk mengangkat derajat mayit di azab kubur. Nah, silahkan. Ini masya Allah ini perbedaan pendapat, termasuk dalamnya masalah tahlil ya, tahlilan ya, tahlilan itu. Nah, silahkan kalau kita mau ambil pendapat yang sampai-sampai pahalanya, yang nggak sampai, nah, nggak apa-apa. Nah, karena memang ya ini adalah perbedaan pendapat yang tidak selesai dari dulu sampai sekarang, ya masalah. Kemudian boleh nggak baca surah Al-Mulk itu selain malam hari? Ya, selain malam hari nggak boleh juga. Sewaktu-waktu boleh. Ya, tapi bagusnya memang malam. Urusan syafaat sama bukan urusan kita Bu. Itu urusan Allah SWT. Tapi terpenting Bu, terpenting itu dalam dalam kita beribadah itu bukan pada waktu dan tempatnya, enggak. Terkhusus untuk membaca surah Al-Mulk ini, kita udah baca semua belum satu? Kita udah baca sesuai tajwidnya belum? Kita syukur-syukur sudah hafal belum beberapa ayat atau semuanya, masya Allah. Kita sudah paham belum tafsirnya? Sudah paham belum makna dari ayat ini? Nah, semakin kita ini kan berlevel-level Bu ya. Semakin kita naik level, maka semakin besar pula keutamaan yang kita dapat. Termasuk di dalamnya adalah syafaat kita nanti di hari kiamat, ya, selamatnya kita nanti dari azab kubur itu Bu. Mau baca malam hari boleh, mau baca sebelum tidur boleh, mau baca sewaktu-waktu, kemudian itu jadi amal rutinan kita boleh juga. Nah, jadi tidak terbatas pada waktu dan tempat, tidak terbatas. Sama seperti ya, sebagian mungkin kita merutinkan membaca Yasin ya, surah Yasin. Baca Yasin pagi boleh, malam Jumat boleh, malam Sabtu boleh, nggak masalah. Kenapa malam Jumat? Ya daripada nggak baca Bu ya, kan daripada nggak baca, mending dibaca malam Jumat. Ya kan? Daripada nggak baca, kenapa nggak malam Senin aja? Kenapa nggak malam Selasa aja? Ya boleh aja, silahkan malam Selasa. Kan bukan pada waktunya sebetulnya. Ya, tujuannya kan agar kita itu baca gitu. Nah, bagus lagi kalau surah Yasin tambah surah Al-Kahfi. Yasin malamnya, Al-Kahfi paginya. Nah, itu bagus lagi. Nah, minimal kita baca. Boleh sama seperti surah Al-Mulk. Kita baca siang boleh, baca dicicil setiap sholat mungkin setelah subuh ya,
berapa itu Bu? 6 ayat berarti ya. Zuhur 6 ayat, asar 6 ayat, itu 30 nggak masalah. Masya Allah kalau 6 ayat ini dibaca artinya, baca tafsirnya, ya kita paham, ini besar sekali pahalanya. Itu Bu ya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini sehubungan dengan sifat Allah yang Qadir, yang maha halus, maha lembut, maha teliti, khususnya untuk penyakit hati ya Ustaz ya. Kan ya sebagai manusia kita selalu mencari pembenaran diri, excuse gitu ya, bahwa suka terbersit di hati kita tanpa sadar tidak sadar, sungkan ada riak lah gitu ya. Dan setelah kita ngaji kan kita baru sadar, tapi kadang-kadang nanti muncul lagi gitu. Jadi kita tobat lagi, jadi kok kesannya seperti habis ingat tobat kayak gitu. Sebenarnya malu juga gitu ya dalam balik bertobat sama Allah karena sudah dihilangkan gitu. Itu perasaan ini saya pribadi ya, paling mungkin pribadi ya. Jadi saya suka merasa seperti itu, bisa penyakit hati itu karena kita tahu bahwa itu maha halus, maha lihat, maha teliti. Jadi itu rasanya ingin bertobat, tapi nanti seperti itu lagi. Gimana ya Ustaz supaya kita itu bisa istiqomah selalu bisa menjaga hati kita karena kita yakin banget bahwa itu bakal berlalu kayak gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menjaga hati Bu ya? Bagaimana kita manajemen qalbu, kita memanage hati kita. Hati itu kan memang tabiatnya selalu berbolak-balik. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan niat itu kan letaknya di hati. Ya, karena kita dianjurkan untuk selalu memperbarui niat. Ya, memperbarui, memperbaiki niat kita karena bisa sangat cepat berubahnya niat. Dan seringkali masalah itu banyak terdapat dalam hati, masalah hati, sum'ah, riya dan sebagainya. Dan ketika kita melakukan itu, pasti kita nggak nyaman, tapi di sisi lain kita juga senang. Itu adalah peperangan kita antara hati kecil kita dengan hawa nafsu. Makanya di hadis disebutkan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hati. Dan kalau ditampakkan ke manusia itu kita nggak suka. Istafti kolbak. Nabi mengatakan bersabda istafti kolbak. Mintalah fatwa ke hatimu. Jadi hati kecil itu kalau tidak tenang pasti ada yang salah dengan kita. Ya, hati kecil itu kalau tidak tenang mungkin karena ada hasad kita, karena kita sum'ah, karena kita riya, itu pasti nggak tenang hati. Memang sudah Allah siapkan hati kecil itu, itulah yang menyelamatkan kita. Makanya Nabi memerintahkan untuk mintalah fatwa ke hati kecilmu, ya. Atau hati kecil yang bicara, sering kita mendengar istilah itu. Ya, karena itu memang yang jadi pegangan kita. Kalau tidak tenang pasti ada yang bermasalah di sini. Itu untuk hati kecil kita. Dan hati kecil ini selalu berperang dengan hawa nafsu. Satu sisi kita itu saya harusnya nggak gini, saya harusnya nggak begini, saya harusnya jangan riya, saya harusnya jangan senang, jangan sum'ah. Tapi di sisi lain ada hawa nafsu kita yang terus mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang dosa, dalam hal ini masalah hati. Ini gimana Bu? Jadi kita kadang taubat, ya, kadang terjerumus lagi. Gimana? Pernah kita taubat, saya ikhlas lah ini, tiba-tiba terjerumus lagi ke dalam situ. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih
menanamkan dalam hati kita itu penyesalan, itu diantara bukti cinta Allah kepada hambanya. Manusia itu khotoun, orang yang selalu berbuat salah. Tapi ketika berbuat salah, ketika kita selalu bertaubat, ya, maka Allah akan menerima taubat kita. Ketika kita selalu bertaubat, walaupun kita terjerumus berkali-kali, Bu. Ya, walaupun kita terjerumus berkali-kali, tapi kita masih serius untuk bertaubat. Kemudian terjerumus lagi, kemudian bertaubat lagi, maka Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa hambanya. Semua dosa hambanya. Kesyirikan diampuni ya, Bu? Dosa syirik diampuni kalau bertaubat sebelum meninggal. Pokoknya sebelum meninggal, dosa apapun, baik dosa besar maupun kecil, baik sekali atau berulang kali, selagi kita terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat kita. Dan kita harus optimis, Bu ya, harus optimis bahwa Allah itu menerima taubat kita. Ya, sehina apapun kita, ya, sebergelimang apapun kita dalam maksiat, pasti ketika kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Walaupun itu dosa besar. Tapi satu, Bu, ya, satu, jangan pernah kita meremehkan dosa. Nah, ini aja. Nah, jangan pernah kita meremehkan dosa. Kita terjerumus berkali-kali, itu memang tabiat manusia, Bu. Jatuh ke lubang yang sama, ya, berkali-kali itu memang tabiat manusia. Ya. Iman itu kan nambah berkurang. Kalau lagi nambah, masya Allah kita semangat beribadah. Kalau lagi kurang, ya mungkin kita khilaf di sana sini. Ya, tapi apa? Selagi kita terus bertaubat, kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu tadi apa? Jangan sekali-kali meremehkan dosa. Karena dosa kecil kita remehkan jadi dosa besar. Dan bisa jadi dari dosa kecil ini itu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, seberkali-kali pun kita melakukan dosa tersebut, selagi kita masih ada keinginan serius untuk bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dan jangan sekali-kali meremehkan dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan banyak ya umat Islam di dunia ya udah seperti di India, Palestina itu kan selalu dijolimi sama kenapa ya Ustaz? Hal itu kok gak dibantu sama Allah sehingga bisa memerdekakan mereka gitu Ustaz. Terima kasih. Itu ada kaitannya dengan ayat ayat kedua, Bu ya. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang paling baik, paling maksimal, paling ikhlas, paling zuhud, paling dekat dengan sunnah amalnya. Begitu pula dengan sebagian saudara muslimin kita yang saat ini sedang katakanlah disiksa, ya, katakanlah sedang dikekang, dizalimi oleh orang-orang kafir. Apa tujuannya, Bu? Tujuannya satu, untuk menguji mereka. Ya, menguji mereka karena sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi seperti ini. Akan terjadi untuk menguji mereka sekuat apa mereka, ya, sekuat apa mereka menghadapi kezaliman tersebut.
Dan kedua, untuk menguji kita. Sesering apa kita sudah mendoakan mereka. Semaksimal apa kita sudah membantu mereka. Itu untuk menguji kita. Karena berapa banyak yang terbunuh di sana, berapa banyak yang dizalimi di sana, tujuannya tidak lain hanya untuk menguji kita. Sekuat apa iman mereka, sekuat apa iman kita. Ya, sekuat apa perjuangan mereka, keikhlasan mereka dalam mempertahankan Islam di situ, begitu pula kita semuanya ditanya. Semuanya ditanya nanti di hari akhir, kamu dulu kenapa tidak ikut berjuang? Semuanya ditanya. Baik yang di sana maupun di sini, semuanya ditanya. Tapi Ibu, yakinlah pada janji Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kenapa Allah menjadikan seperti ini? Inilah dunia, Bu. Ya, kenapa Allah menjadikan kaum muslimin di sana dizalimi, kita di sini alhamdulillah. Inilah dunia seperti ini. Sudah Allah setting, Allah desain sebagaimana rupanya seperti ini. Ya, agar apa? Agar mengetahui mana yang paling banyak amalnya, ya, yang paling maksimal amalnya, yang paling maksimal dalam berjuang, paling maksimal dalam membantu orang lain berjuang, seperti itu. Untuk menguji kita, ya, untuk menguji kita. Nanti pada akhirnya juga kemenangan Allah itu. Ya. Jadi Allah itu nggak butuh kita. Tanpa kita Islam itu akan menang. Tanpa kita Islam itu akan jaya. Tanpa kita Palestina itu akan merdeka. Tanpa kita nanti Imam Mahdi itu akan turun. Tapi kita ditanya, andil kamu mana? Dulu kamu di dunia sebagai apa? Sejauh mana kamu memperjuangkan, ya, umat ini? Sejauh mana kamu membantu umat ini? Dulu kamu bisanya apa gitu? Bisa turun langsung nggak bisa? Bantu apa lagi? Dengan harta kita nggak bisa juga. Doa nggak bisa juga. Terus kita ngapain? Nah, kita ngapain? Harta kita nggak bisa, turun ke medan juga nggak bisa. Berdoa juga kita lupa, tidak mendoakan. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi apa yang terjadi saat ini, kaum muslimin itu dizalimi, ya, dizalimi, disiksa dan sebagainya untuk menguji kita semua. Menguji kita semua, dan pada akhirnya nanti pertolongan Allah lah. Ya, pada akhirnya nanti Islam itu akan menang, Islam itu akan jaya. Tinggal kita di mana posisinya. Nah, kita sudah sebesar apa andil kita dalam memperjuangkan Islam ini. Jadi itu ya, itu jawabannya sunnatullah. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Nah, kita yakin saja. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Silakan yang bertanya. Itu tadi salah satu dari surat itu bahwa kita harus berdakwah itu. Berarti itu kewajiban semua umat muslim. Lalu untuk menghadapi itu bisa juga disebut mengenai orang kafir ya, bahwa dia juga nanti di akhir juga melakukan dosa-dosa yang puasa, nggak sholat seperti itu. Nah, apakah ada juga kewajiban sebagai ketika kita punya teman atau sahabat yang orang kafir gitu, ada kewajiban kita mengingatkan mereka juga, kamu bakalan ditanya loh di akhirat gitu. Karena sekarang kita udah tahu gitu, Ustaz. Ternyata seperti itu gitu ya. Nah, gimana ini? Dakwah itu jadi jamaah sekalian, jadi dakwah itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi dakwah itu kewajiban setiap muslim. Setiap muslim dan muslimah harus berdakwah. Ya. Hadisnya balighu anni walau ayat, ya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, sekarang kita sudah 15 ayat. Masya Allah. Nah, sebelumnya sudah 96 ayat ya. Nah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dakwah itu macam-macam. Dakwah itu macam-macam. Ada kadangkala kita berpuasa
Kita dakwah dengan kekuasaan kita. Kita bisa ceramah menyampaikan kebaikan. Kita berdakwah dengan lisan kita. Kita keterbatasan itu semua, kita berdakwah dengan hati kita. Kita mendoakan. Dan ada satu lagi dakwah yang paling penting adalah dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan perilaku kita. Kita punya teman yang non muslim, kita punya teman yang muslim tapi masih belum maksimal. Dengan perilaku kita yang mencerminkan Islam, maka itu adalah dakwah juga, Bu. Itu dakwah juga. Ya, sesekali kita sisipkan mungkin nilai-nilai di situ. Ya, kita sisipkan ya di antara obrolan, di sela-sela obrolan itu ya nilai-nilai Islam. Itu dakwah juga. Nah, yang penting dakwah itu jangan seolah-olah kita melempar berlian ke orang lain. Nah, kita niatnya baik, tapi berlian itu kita lempar ke mukanya. Bukan dia nerima tapi marah. Nah, seperti itu. Jadi kita yang paling tahu keadaannya. Ya, kita paling tahu keadaannya. Ini kira-kira untuk model seperti ini dakwah apa yang paling pas? Model seperti ini nggak cocok langsung orang lagi minum misalkan. Kita ambil botolnya, kita pecahkan di tempat. Ini nggak cocok model begini, ya kan? Atau dalam keadaan yang lain, teman kita sendiri, partner kerja kita, ada yang non muslim. Masa kita langsung bilang ente itu di neraka nanti? Kalau ente nggak mau ikut kita di neraka, nggak gitu. Tapi itu akidah, Bu. Kita harus yakin itu. Nah, ini beda, Bu ya, antara keyakinan kita dengan sikap kita tuh beda. Kita yakini bahwa orang Islam itu di surga. Itu akidah kita harus mantap, Bu. Dan orang kafir itu di neraka. Itu akidah. Tapi untuk sikapnya harus dihalus, diperhalus. Gimana caranya agar orang ini ya dia itu minimal respect ke kita. Nah, respect ke kita dengan apa ya? Dengan perilaku kita sehari-hari, dengan interaksi kita dengan dia. Dia respect ke kita. Oh, ternyata Islam itu begini. Nah, sesekali kalau udah agak ya udah ada ketertarikan lah ya, ketertarikan mulai kita sisipkan di sela obrolan kita, obrolan santai kita. Oh, Islam tuh gini gini gini. Nah, mulai nanti muncul ketertarikan yang lebih. Nah, sehingga kalau sudah ini maka insya Allah kewajiban kita untuk dakwah itu sudah gugur. Nah, nanti kita ditanya, ya kita ditanya teman kamu ini kenapa nggak sholat? Dulu saya sudah ingatkan ya Allah, dulu saya sudah menyampaikan. Nah, sudah selesai. Kenapa dulu teman kamu ini masih kafir misalkan? Padahal kamu ada kesempatan untuk mendakwahi dia. Ya Allah, dulu saya sudah saya usahakan. Saya sudah dakwahi dia dengan lembut, dengan baik, ya. Ya. Tapi dianya yang menolak. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi berdakwah itu kewajiban setiap muslim. Setiap muslim. Dan dalam berdakwah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah mereka itu dengan cara yang baik. Dakwahilah mereka dengan cara yang baik. Nabi Musa aja berdakwah ke Fir'aun itu perintah Allah gimana, Bu? Faqula lahu qawlan layyinan. Maka wahai Nabi Musa dan Harun, sampaikanlah, berkatalah kepada Fir'aun itu qawlan layyina, perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan perkataan lembut kalian itu Fir'aun pun sadar, taubat. Fir'aun, Bu, ngaku sebagai Tuhan. Ngaku sebagai Tuhan, menantang Tuhan lagi. Ada nggak zaman kita yang seberingas Fir'aun? Zaman kita yang sedurhaka Fir'aun? Tidak ada. Ya. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun saat itu diperintahkan Allah untuk apa? Berdakwah dengan qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Masa kita ke teman kita sendiri keras gitu ya, langsung bawa neraka, ini kan pasti mental gitu, Bu. Pasti mental, langsung bawa neraka, langsung bawa siksa adab kubur ini. Nanti yang penting kita ambil respeknya dulu. Dia sudah mulai nih tertarik nih, mulai kita ke tahap yang berikutnya. Dan kewajiban ya berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya,
ditutup dengan doa Ustaz. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah telah kita selesai dari pembahasan tadabbur surah Al-Mulk 15 ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita doakan untuk saudara-saudara kita, yaitu Gita Restuwinda binti Sutarman dan juga Nindya Virgiane Putri binti Niko Saputra yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit, menjadikan keluarga mereka sabar. Allahumma shfihima shifaan ajilan tamman la yughadiru saqaman wala alaman. Amin rabbal alamin. Istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.